Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sallallahu wasallam. Robi Suri wa Yasamri Universitas Indonesia Ketahui Amma Badu. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Ikhwan Solihat, yang kedua ada Bu Noneng, yang ketiga ada Pak Kamarodi, yang keempat ada Pak Adam, lima ada Cecep Husni, yang terakhir ada Pak Iib. Nah, kelompok kami ini akan menjelaskan tentang demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar itu yaitu cara mengajar untuk memperjelas suatu konsep materi. Tujuan dari pembuatan video ini itu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Supervisi dan Pengawasan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Endang Solihin. Materi yang akan kami bahas dalam kali ini yaitu tentang riba dengan metode pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran saintifik ini akan bisa disebut dengan pembelajaran dengan pendekatan melalui berbasis cara kerja ilmiah. Karakteristik dari metode pembelajaran saintifik ini yaitu yang pertama, metode ini melibatkan peserta didik dalam proses belajarnya, yang kedua melibatkan keterampilan peserta didik, yang ketiga melibatkan kognitif untuk mengembangkan ilmu intelektual peserta didik, lalu yang keempat mengembangkan karakter peserta didik. Metode pembelajaran ini tentunya penting untuk diterapkan dalam pembelajaran karena untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mari kita simak metode pembelajaran saintifik penerapannya dalam proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan terjauh dari segala lupa, lalai, penyakit, sebagainya ya. Dan terutama juga ya orang tua kita yang di rumah dan ini apa ya? Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Boleh dipimpin dulu teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang hadir? Ada yang hadir? Ada. Siapa? Ilham. Ilham sama siapa? Saya Akil. Sama saya Akil. Kenapa? Alasannya? Ada yang tahu? Oh, orangnya ada surat atau gimana? Ada. Oh, kalaupun ada surat, berarti keterangan ya. Kalau tidak ada surat, berarti tanpa keterangan. Apa ya? Ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak. Dulu lanjutkan, barangkali tadi melaksanakan weekend belum enggak? Ya. Coba lihat kiri kanannya, udah pada bersih belum? Belum, lihat dulu lah, biar kita pembelajarannya nyaman. Lihat dulu kiri kanannya, kalau ada sampah, ambil, buang ke tempat sampah. Di situ ada tempat sampah, ambil dulu, buang ke tempat sampah. Biar pembelajarannya juga nyaman ya. Sebelum kita mulai, ada hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali di saya, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan dihapus darinya 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mari sebelum kita belajar, biar kita tenang, biar kita diberkahi oleh Allah, kita bersalawat dulu. Satu aja ya. Nah, dipimpin oleh rekannya. Salawat mulai. Salawat. Allahumma sholli ala
mudah-mudahan awal pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Mungkin untuk materi dari ini akan menyampaikan untuk dasar ini. Yang pertama, menyatakan manfaat dan hikmah larangan riba dalam jual beli. Yang kedua, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai informasi dasar dari pemahaman tentang praktek riba. Yang ketiga, mengatasi larangan riba. Yang keempat, mensimulaskan tata cara menghindari riba. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama, menyadari manfaat dan hikmah larangan riba dan jual beli. Terus, menampilkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang praktek riba. Yang kedua, menelaah pengertian riba, menganalisis hukum riba, menganalisis dari riba, merinci hikmah diharamkannya riba, merinci bahaya riba, menguraikan macam-macam riba, menguraikan cara menghindari riba. Yang ketiga, melaksanakan tata cara menghindari riba. Selanjutnya, sehingga peserta dapat menunjukkan sikap religi dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap sesama. Mungkin itu tujuan pembelajaran ini ya. Untuk lebih nyaman dan lebih enak dalam menyampaikan permasalahan materinya, kita buat kelompok dulu ya. Kita buat beberapa kelompok. Mungkin kita buat 4 kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi masing-masing sudah kita buat kelompoknya, biar nanti ekspor materi, biar berdiskusi terlebih dahulu sebelum nanti adik-adik menerima pembelajaran intinya ya. Jadi diskusi terlebih dahulu, baru nanti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditanyakan, jadi tanyakan langsung aja setelah pembelajaran materi ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke materi di mana sekarang kita bahas materi bab muamalah, yaitu tentang riba. Riba dikatakan bab muamalah karena ternyata riba ini adalah hubungannya dengan manusia. Artinya ada interaksi antara manusia dengan manusia. Gak bakal ada riba antara manusia dengan hewan, gitu kan? Ada interaksi manusia. Yang mana yang akan kita bahas adalah tentang pengertian riba ya, pengertian riba. Kemudian kita analisis dari tentang riba. Kemudian ada hukum riba, memperinci bahaya riba, menguraikan macam-macam riba, menguraikan cara menghindari riba, kemudian merinci hikmah diharapkannya riba. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas apa itu pengertian riba, yuk kita simak video berikutnya. Nanti ketika ibu tayangan video, kalian simak, nanti kalian bisa memberikan tanggapan ataupun pendapat tentang apa yang telah ibu tayangan. Baiklah, ibu tayangkan video yang berhubungan dengan riba. Silahkan kalian simak ya. Biasanya kalau menyimak video ngantuk itu hilang. Kedengaran? Penjelasan kita mengenai riba, apa saja yang termasuk riba, apa dosanya, dan orang-orang yang saya sayang masih banyak tentang riba. Pak, pinjam duit Bapak 1 juta Pak. Ya, tapi nanti bayar 1.100.000 ya, 100 itu riba. Riba. Pergi ke bank, menggadaikan surat tanah. Bayar berapa lagi? Yang 10 juta bayar 11, maka yang 1 juta uang dengan uang riba. Tapi kalau itu boleh panci, lalu
Berapa pancinya ini? Ini dicicil 12 bulan. Harganya menjadi 350.000. Oh, mahal sekali. Iyalah, itu kan cicil, bukan tidak riba. Karena uang dengan panci. Uang dengan barang tak riba. Uang dengan uang riba. Itulah tayangan video yang singkat. Dari video itu ada yang bisa memberikan pengertian tentang apa itu riba atau masih perlu tayangan lagi? Gimana? Atau masih perlu tayangan lagi? Mau lagi? Tuh, betul kan? Kalau dengan video pasti aja. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Tinggal menangin aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Jangan lupa tanya dulu ke bapaknya. Halal nggak tuh bakpaonya? Iya. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh Cep. Tuh, lihat di gerobaknya mama. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah bakpao mama dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya. Yang rasa coklat. Siap Cep. Berapa, Mang, bakpaonya? 5.000 aja Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000 ya. Lah, kok ketinggalan? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Gak mau ah kalau begitu. Aku harus kembalikan 5.000. Ulu deh. Udah atuh. Jangan duduk di sini. Jadi belinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan ada Pak Ustad. Loh, memangnya ada apa, Bang? Ini Tan, Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya kurang. Cek Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi yang nggak mau. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak Ustaz. Lumayan. Fahmi, tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000, tidak kurang dan tidak lebih. Tuh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu, tahu? Loh, memangnya kenapa, Pak Ustaz? Apabila utang 3.000 dikalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang kami lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustaz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak bisa kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang sedekah. Fahmi gitu loh. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, yang lebih disukai Allah. Gimana kalau cepat ini beli lagi bakalnya 5? Enak aja. Baiklah, setelah tadi ditayangkan 2 video yang kalian cermati, kemudian kalian lihat, kalian tonton, adakah pikiran kalian terberkas, tersirat apa itu riba sebelum nanti dijelaskan? Ada yang berani?
Nanti dikasih ribut gue yang berani. Mengacungkan tangan, siapa yang berani? Mengacungkan setengah tangan. Silakan. Ayo. Dari tayangan tadi kalian bisa menyimak. Tadi kan yang pertama akan kita bahas pengertian riba dari tayangan tadi Pak Ustaz Somad, sama tayangan video yang kedua yaitu Cep Fahmi dan siapa tadi Naomi yang mau memberi bakpao. Siapa yang mau berpendapat atau memberikan komentar atau memberikan pengertian apa itu riba? Jangan takut salah. Silakan. Ayo. Apa itu riba? Jadi di dalam agama Islam itu hukum riba itu tidak diperbolehkan. Tapi jual beli itu diperbolehkan, sebagaimana di dalam kitab Sulam Mutafik terdapat kalimat wa ahallallahu al-bai'a wa haramur riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan itu riba. Riba itu sendiri apa itu riba? Riba itu seperti tadi kita semua simak dalam video tersebut. Iya. Riba itu bisa disebut dengan ya tadi meminjamkan uang, tapi ada syarat jika mengembalikannya itu harus dikasih lebih. Tetapi kalau begini contohnya, si orang yang meminjamnya itu dengan ikhlas tanpa diminta untuk membayar yang lebih, itu diperbolehkan. Terkecuali kalau orang yang meminjamkan terus meminta uang lebih, itu baru disebut dengan riba. Ya, terima kasih. Ya. Ibu yakin teman-temannya juga ini bisa memberikan pendapat atau komentar. Hanya saja mungkin susah mengungkapkannya. Hanya dipindah dalam hati saya. Awas loh, belum dapat. Ya, baiklah. Nanti tadi dikatakan sama siapa teh namanya teh? Adat. Kata adat. Udah disebutkan tadi dalilnya, memang nanti akan dibahas analis dalil itu nanti akan dibahaskan. Tadi udah terbacakan dan ada bilang adalah riba itu ketika adanya jual beli, tapi ada tambahan dari kedua belah pihak atas kesepakatan gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Kalau mengulangi, boleh. Ada yang menambahkan? Cukup? Oke, lanjutkan. Ibu bahas ya masalah riba yang tadi ada sampaikan bahwa betul sekali. Riba itu adalah tadi ada bilang ada tambahan dari kedua belah pihak antara si A dan si B yang saling berinteraksi. Menurut bahasa riba itu adalah lebih atau tambahan. Menurut syara, tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Kenapa dikatakan yang disyaratkan? Imbalan yang disyaratkan. Tadi udah dilihat ulasan videonya. Ketika Fahmi akan memberikan pinjaman kepada Naomi 3.000, kata Fahmi, oke, aku pinjamkan Naomi uang 3.000 dengan syarat mengembalikannya menjadi 5.000. Nah, di situ karena ada syarat yang disepakati kedua belah pihak, kedua-duanya itu salah karena kedua-duanya telah melakukan perbuatan riba. Beda hanya dengan ketika tadi kata Pak Ustadznya boleh menambahkan tambahan, tapi bahasanya tidak ada syarat, tapi yang 2.000-nya adalah sedekah tanpa ada syarat di antara kedua belah pihak. Kita akan lanjutkan kegiatan pembelajarannya untuk lebih mengeksplorasi kegiatan pembelajaran kita tentang riba. Yuk kita bikin kelompok ya. Tadi sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Silakan membuat meja dan di setiap sudutnya itu kalian duduk ya. Tentunya memperhatikan physical distancing. Silakan. Baik, setelah tadi kita sudah menyaksikan tayangan video, kemudian kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Ini kita akan coba kaji lebih dalam lagi terkait video dan beberapa gambar yang ada di
saya. Ini saya bagikan setiap kelompok ada 1 lembar pengamatan, kemudian harus dielaborasi ya. Nah, ini silakan didiskusikan ya, nyantai diskusinya, silakan nyantai. Ada yang nyatet isi ya, sok. Ada yang nyatet, ada yang baca. Nah, ini kan bacanya. Ini ada yang nyatet ya, sok silakan. Udah cukup ya, untuk itu udah dianggap cukup dulu, walaupun belum beres nggak masalah ya, nggak masalah. Ini selanjutnya kita akan coba mengumpulkan mengolah hasil informasi yang didapatkan baik dari video, kemudian dari gambar, dari modul. Kita akan mengolah informasi, mengolah hasil pembelajaran yang kita lakukan ini melalui lembar kerja peserta didik yang akan diisi di sini ya. Oke, setiap orang akan mendapatkannya, silahkan diisi masing-masing ya. Oke. Komentar terhadap videonya ditulis. Ya. Jadi terkait video yang tadi, apa saja kesimpulan dari video yang sudah disampaikan? Sudah diisi ya, semuanya sudah diolah informasinya, sudah dikumpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Mari kita akan coba untuk mengkomunikasikannya. Bapak akan menugaskan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok ini mau siapa? Oke, Teh siapa ini namanya? Teh Tia. Oke, ini kelompok ini apa? Tia. Tia. Oh, Teh Tia. Ya. Kalau dari kelompok ini mau siapa? Sipa. Teh Sipa. Kelompok sini? Kang Adan. Dari sini? Apandi. Oh, Apandi. Oke. Saya akan pilih 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 untuk yang ke depan pertama yaitu kelompok 1 2 3 4. Yang pertama kami persilahkan kelompok 3. Mana ke depan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian riba menurut bahasa dan istilah. Jadi riba menurut bahasa artinya lebih atau tambah. Nah, menurut istilah adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang mengadakan transaksi. Analisis hukum riba menurut syariat Islam yaitu bagi pemakan riba kelak di hari kiamat akan digambarkan semboyan jatuh bangun seperti orang kesurupan atau orang gila. Hukum riba adalah haram, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan itu riba. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Materi pokok menganalisis larangan riba. Nomor 1. Tuliskan pengertian riba menurut bahasa dan istilah. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Riba menurut syara adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang mengadakan transaksi.
Yang kedua, analisislah hukum riba menurut syariat Islam. Allah menegaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa riba hukumnya haram dan menghalalkan jual beli. Dalil tentang larangan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Uraikanlah apa yang dimaksud dengan riba fadli dan berikan contohnya. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contoh 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras. Oke, terima kasih. Persilahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Fauzia, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemahaman riba. Misal dari diskusi video tadi disebutkan tentang diilustrasi bahwa riba, misalkan ada anak yang meminjam uang 3.000 tapi dikembalikan 5.000, berarti yang 2.000 itu adalah riba. Karena menurut bahasa riba itu adalah tambah atau bertambah. Menurut istilah riba adalah pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang bisa diisyaratkan dari kedua bentuk. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu dihalalkan, malah dianjurkan, tapi bagi riba itu diharamkan. Riba itu terbagi menjadi beberapa, contohnya adalah riba fadli, yaitu tukar menukar barang yang satu jenis tapi ditambahkan, misalnya 1 liter madu diganti lagi dengan 2 liter, berarti yang 1 liter itu adalah riba, jadi haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian berarti kita sudah tahapan-tahapan dari mulai mengamati, kemudian menanya, kemudian menganalisis, kemudian mengolah data dan informasi. Selanjutnya kita mengkomunikasikan. Alhamdulillah telah kita laksanakan bersama. Untuk selanjutnya Dari beberapa yang telah disampaikan tentang riba, maka dapat disimpulkan riba adalah tambah. Itu menurut apa? Menurut bahasa. Kalau menurut istilah tanpa ada saksi. Contoh yang lain yang termasuk riba adalah rentenir, bisa ada rentenir, kosipa, bank emo, bank emo, bank balikan depok gitu kan, bank emo. Biasa itu terjadi di kala orang-orang masyarakat membutuhkan dalam keadaan mepet, betul nggak? Biasanya terjadi di perkampungan, perkotaan, semua saja, gitu kan. Jadi jauh beda, jadi beda. Atau perkampungan dan perkotaan pasti apabila dalam keadaan mepet terjadilah pinjaman uang kepada rentenir, demo atau kosipa. Maka apabila kalian ingin mendapatkan uang dengan cara halal, pekerjaan yang halal jauhilah riba. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menyatakan wa'allahu bai'a wa halal riba. Baik. Kemudian dalam riba ada beberapa macam. Yang pertama adalah riba fadli. Yang disebut riba fadli adalah contohnya 1 kilo beras diganti dengan 2 kilo beras. Kan beras berbeda. Ada beras paling murah, ada beras paling mahal beda harga. Atau keuntungannya, tanpa ada perjanjian. Ataupun ini terus riba. Beda dengan barter. Kalau barter mah antara ridho satu sama lain. Yang kedua riba kordi. Kalau riba kordi utang 90.000 dikembalikan 95.000. Itu siapa? Rentenir, bank, emo. Kalau emo kan untuk emo. Yang dengan depok yang itu kan. Di sana ke rumah-rumah
harus kembalikan ada berapa? Ada lebihnya atau lebihnya? 5.000. Maka apabila teman kita membutuhkan uang atau saudara kita membutuhkan uang, kita kan pinjam, tapi jangan pakai syarat. So kamu boleh pinjam uang ke saya, terus dikembalikan pinjam 10.000, mereka 20.000. Baru-baru itu bayar gitu kan? Itu tidak terus ada yang pengusaha, gitu kan? Apa aja pengusaha yang apa? Yang penting halal, jauh riba. Kenapa? Karena kalau riba nanti akan menghancurkan keseluruhan keberkahan dagangnya dengan jelas. Ingat, riba kita halal barengan, gitu kan? Dalam hati. Yang ketiga, riba ya, yaitu seseorang membeli 1 kilo beras setelah telah dibayar, maka si penjual pergi, sedangkan harus beras jualan dalam keadaan kurang. Itu riba apa? Ya. Yang terakhir riba nasiah. Itu. Jadi riba ada berapa macam? 4. Yang pertama riba, yang kedua, ketiga, keempat, nasihat. Adapun ada beberapa kerugian yang riba untuk pribadi, untuk masyarakat, untuk ekonomi. Jadi ada beberapa kerugiannya itu bukan untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri ada kerugiannya. Maka mungkin itu kesimpulan dari bab riba. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengamalkan dan dapat menjauhkan dari riba. Mudah-mudahan kalian semua menjadi lebih sukses, berhasil. Sudah jadi bos, jangan lupa jauhi riba. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang telah disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil tadi Anda menonton video dan menyaksikan langsung video mengenai riba adalah kita lebih mengenal metode saintifik tersebut. Adapun metode saintifik tersebut adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari metode saintifik itu yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanyai, yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang selanjutnya yaitu mengolah dan menghasilasi, yang selanjutnya mengkomunikasikan dan mempresentasikan. Demikian video dari kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tertipu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.